Kita pengen tahu nih, lagi sibuk apa nih belakangan ini, Indra? Nah, belakangan ini aku lagi sibuk karena kita diharuskan untuk work from home. Jadi belakangan ini aku sibuk untuk maintain channel YouTube aku dan juga aku lagi merintis sebuah startup perusahaan baru aja bangun. Jadi lagi dalam tahap planning, bangun tim dan seperti itu. Tapi by the way nih visitors, ya mungkin untuk kamu yang emang udah follow lama account Instagramnya atau udah subscribe lama juga channel YouTube-nya Indra, udah pada tahu kalau Indra ini baru aja ulang tahun yang ke-24 ya. Thank you. Tapi kayak kebayang gak sih di usia 24 tahun gitu ya sekarang, kayak udah mencapai kesuksesan yang bisa dibilang kayak di luar atau di atas rata-rata orang kebanyakan, anak muda kebanyakan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya seperti itu, jawabannya dua. Yang pertama, gak nyangka, tapi nyangka. Kenapa jawabnya seperti itu? Aku sendiri udah pernah tulisin di caption, salah satu caption postingan aku, dan aku pernah sharing juga ke salah satu member-member aku juga. Karena begini, waktu aku masih SD, masih SMP, aku tuh selalu berpikir aku bakal sukses sebelum umur 25. Aku bakal bisa punya mobil, bisa beli rumah, dan hal seperti itulah sebelum umur 25. Tapi gak nyangkanya adalah jalannya dari trading. Nah, dari hal seperti ini aku nggak nyangka dari situ. Karena kenapa? Dulunya aku berpikir mungkin aku bisa sukses jadi seorang penyanyi mungkin, karena aku mencoba berbagai audisi nyanyi dan gak jebol-jebol gitu. Pernah jebol sekali masuk TV nasional pertama kali, dan aku kira oh mungkin ini jalan aku. Ternyata ya begitu banyak hal yang aku coba, bahkan aku juga pernah jadi penyiar radio loh. Pernah jadi penyiar radio juga, dan banyak hal yang aku coba, tapi ternyata yang nggak nyangkanya adalah jalannya di sini. Melalui trading ini gitu, dan melalui channel YouTube aku, dan sekarang cukup dikenal banyak orang dari situ. Jadi menurut aku kayak di usia muda yang sekarang ini yang kau miliki di usia 24 tahun udah banyak hal yang udah kau cobain gitu ya. Karena Bener. If you never know, if you never try gitu ya. Kebalik. Balik ya. You never know if you never try. Ada keren banget Indra ini. Jadi benar-benar kita tuh harus punya plan ya dalam hidup kita tuh, kayak di umur berapa kita harus sudah ada goalnya. Iya, dan itu adalah salah satu lirik lagu yang aku suka dari Coldplay juga, Fix You. But you never know, gitulah pokoknya. If you never try, you never know. Nah, gitu-gitu. Iya. Kita sudah mulai coba dulu nih toh. Jadi kayak keren banget sebenarnya aku, bahkan kita kayak di usia 24 aja kemarin masih belum tahu ya Jik mau ngapain ya. Iya, hidup itu mau kemana ya. Nah, tapi untuk kita mungkin throwback dulu nih sebelumnya, untuk Indra sendiri kan sebenarnya passion kau itu di mana sih awal-awal nih pada saat kau dulu masih remaja gitu, sampai akhirnya kau mutusin sekarang oke aku bakal fokus di trading nih. Nah, kalau passion itu sebenarnya dari dulu, dari SD bahkan aku suka musik. Bahkan aku belajar musik itu aku bisa beberapa alat musik seperti piano, gitar tuh aku belajar dari YouTube secara otodidak. Jadi sebenarnya passionnya itu dari SD itu suka musik. Bahkan di SMP aku sempat ada beberapa lagu yang aku tuliskan, di SMA juga aku bawain di acara perpisahan, karena memang aku suka banget musik. Dan dari dulu ketika aku nonton TV, ada Indonesian Idol, ada acara-acara seperti itu, aku pengen banget suatu hari bisa masuk TV dan nyanyi gitu. Jadi passionnya dari dulu sebenarnya musik. Nah, itu dia. Berawal dari situ dulu nih, sampai akhirnya Indra sendiri sekarang udah tahu dong ya. Maksudnya kayak sekarang udah tahu nih kira-kira jalannya kalau untuk menjadi sukses tuh dari mana gitu. Iya, benar. Oke, tapi sampai sekarang juga musik masih dilanjutin atau gimana nih? Masih dong. Masih ya. Aku dan beberapa teman-teman aku di band kita lagi mencoba untuk merilis lagu, udah ada lagunya. Dan mungkin tahun ini kita bakal rilis ya. Iya, rilis di Spotify dan gitu. Kita tungguin ya. Tapi nih kalau aku ngeliat channel YouTube-nya dari Indra sendiri, ini kan subscribers-nya udah banyak banget nih. Apalagi kalau kita ngomongin soal YouTubers atau content creator yang emang stay basicnya di daerah, di Medan, bukan di Jakarta gitu ya. Ini gimana sih kau tuh bisa memaintain sampai dengan saat ini punya subscribers yang banyak dengan konten-konten yang udah pasti kayak memakan waktu kan? Benar. Gimana Indra? Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya aku nggak nyangka YouTube aku bisa naiknya cepet gitu. Karena aku udah mulai bikin channel itu dari 2011. Dan sebenarnya awalnya ya iseng-iseng, nggak profesional. Dan di 2016 mulai gabung di komunitas YouTube Medan. Itu namanya Medanism. Itu bareng Vito Sinaga, Gandhi November, ada Arif Muhammad juga, Mak Betty yang udah gede banget sekarang. Pokoknya gabung sama mereka di komunitas, baru mulai sharing-sharing, bikin workshop bareng, ketemuan, dan dari situlah mulai ikut-ikut kompetisi kayak vlog, bikin video dari situ. Dari 2016 mulai rajin upload video. Mulai ada upload video cover lagu juga. Cuman meledaknya itu adalah saat aku belajar trading nih. Terus aku belajar trading, aku dapat formulanya, aku dapat ibaratnya triknya, dan aku share di YouTube.
Awalnya iseng-iseng doang, nggak ada wajahnya, cuman kayak ngomong terus di screen record. Nah, aku upload dalam waktu seminggu viewersnya 10.000. Kaget dong, wah. Padahal subscriber aku baru 1.000 pada saat itu. Tapi viewersnya bisa 10 kali lipat. Dari situ aku mungkin berpikir kayaknya orang tertarik nih kalau aku ngejelasin tips and trick tentang trading. Karena udah banyak orang yang sekarang berpikir untuk investasi, untuk melakukan trading, dan akhirnya aku kembangin. Dan sekarang udah ke arah yang profesional. Bahkan dari YouTube itu aku bikin kursus juga, bikin website juga yang ngajarin trading. Jadi bisa dibilang berawal dari YouTube, akhirnya dikenal orang, akhirnya aku bikin workshop. Bahkan kemarin aku baru pulang dari Jakarta bulan Februari kemarin sebelum Corona, bikin workshop di situ dengan peserta lebih dari 200 orang. Wow, 200 orang. Biasa ya. Itu kayak achievement banget gak sih ya, kalau kayak orang tuh udah trust ke kita gitu ya, dengan kemampuan yang kita miliki, dan orang jadi terinspiring gitu untuk melakukan hal yang sama gitu. Dan satu hal yang aku pengen bagikan, ini sebenarnya aku grogi dan minder banget karena basically yang ikut workshop itu semua usianya rata-rata di atas aku. Ada yang 30-an, ada 40-an tahun. Bahkan aku waktu ngomong itu sebelum aku doa dulu nih, sebelum aku jadi bawain workshop tersebut, aku ini siapa sih? Seorang anak yang masih berumur 24 tahun, belum genap pada saat itu, masih 23, dan yang dengerin aku itu yang udah di atas aku usianya gitu. Aku merasa kayak sebenarnya gak deserve ini, tapi ya bersyukur atas rezeki ini, dan akhirnya ketika aku bawain workshop, ketika aku ngomong, mereka seperti kayak kaget-kaget, terkejut, kok bisa ya begini, kok bisa begini. Jadi itu salah satu pengalaman yang luar biasa banget, dan aku juga pengen kasih tahu yang buat yang dengerin, walaupun kita masih muda, yang penting kita harus bisa tetap semangat supaya bisa sharing value juga, gak memandang usia gitu, intinya seperti itu. Tapi ini nanti aku juga pengen tahu nih kayak gimana sih seorang Indra Kesuma di usia 24 orang, bahkan bukan hanya anak-anak muda, bahkan tuh orang-orang yang usia lebih tua kan pasti ada struggle-struggle-nya kan. Kayak gimana kan gak mungkin tiba-tiba nih langsung orang langsung percaya apa yang kau sampaikan. Nah mungkin nanti bisa dikasih tahu nih kayak gimana sih perjalanannya atau struggle-nya kau ngelewatin awal-awal karirmu nih sampai dengan sekarang. Tapi nanti nih visitors, sekarang kita mau puterin dulu, ini dia nih satu single dari Coldplay dengan Fix You yang direkomendasiin sama Indra buat kamu dengerin nih visitors. Stay tune. Kak, yang ini belum kasih tahu ya tadi ya caranya ya. Apa? Yang buat di winner next top ini ada kode hadiah. Ada aku bawa di Suwandi juga di Morning Vibe sampai ke jam 10 pagi nanti visitors. Dan kalau misal kamu tadi dengerin banget baik-baik nih visitors, beberapa playlist yang udah kita puterin ya, itu ada Coldplay with Fix You, terus ada kode lain juga, pokoknya clue-nya iya, lagu-lagu kita puterin sampai ke jam 10 pagi nanti. Kamu tebak aja visitors ya, dan dinyanyiin sekreatif mungkin ya. Gak boleh biasa-biasa, karena Indra aja dengan suaranya bisa mewakili Indonesia sampai ke The Voice gitu ya. Timnya Mami Titi ya. DJ ya. Dan pastinya kita masih barengan sama Indra Kesuma di sini, masih banyak banget nih pertanyaan yang udah kita siapin untuk kita tanyain ke Indra. Tapi kayaknya nggak afdol kalau cuma kita doang yang tanya-tanya. Kamu juga boleh nih drop pertanyaannya kamu di Instagram story-nya kita di VCF Medan. Indra katanya mau bagi-bagi giveaway nih hari ini. Iya, benar-benar. Nah, jadi buat kamu nih visitors yang pengen tahu caranya, kita udah drop ya di IG story-nya VCF Medan. Jadi Indra ini kan dulunya emang mengawali karir sebagai seorang penyanyi. Benar. Ya. Pasti punya banyak nih lagu-lagu yang memorable, yang favorite for all time. Jadi kita nantangin visitors nih buat nyanyiin lagu-lagu favoritnya Indra. Ya, kamu tebak aja lagunya yang mana yang tadi udah kita puterin, dan langsung mention ke Instagramnya Indra dan juga Instagram VCF Medan. Alright, nanti yang beruntung bakal dapetin giveaway spesial tadi. Betul sekali. Indra bakal bagiin berapa sih? Total hadiah 2,4 juta karena baru ulang tahun ke-24. Oh my god, 2,4 juta loh ini. Luar biasa ya. Saya nggak merinding. Kita ngomongin ulang tahunnya Indra yang ke-24 kemarin, ceritain dong ada surprise apa nih dari orang-orang spesialnya. Iya, dari orang spesial ya, tunangan aku dapat surprise di kamar aku tuh dihujanin dengan balon-balon. Tiba-tiba sih nggak nyangka banget karena dia ngajak aku belanja gitu kan. Bayangin corona gini ngajak belanja, aku heran kan, ternyata itu pengalian isu. Supaya ada teman-teman dia, ada kakak dia dan adik saya yang dekor di rumah. Itu sih surprise paling luar biasa karena tahun lalu itu aku ingat banget aku ngerayain sama dia sederhana banget, cuman
kue doang, ya gitulah, cuman makan di tempat yang biasa aja. Karena pada saat itu lagi masa-masa yang paling berat dalam hidup aku di tahun lalu, tepatnya di ulang tahun aku yang ke-23. Karena aku tuh boleh cerita dikit ya. Boleh. Aku tuh salah sendiri sih. Aku terjebak di satu investasi bodong. Akhirnya mengalami kerugian yang lumayan juga. Hampir semua uang tabungan aku tuh habis di situ. Dan ini juga nih, kalau tadi Indra udah kasih tahu sedikit ini mengenai tertipu oleh investasi bodong. Ini ternyata berita atau kabar mengenai Indra ini tuh udah dimuat ya Pak, di media-media nasional ya. Itu sampai 300 juta nggak sih? Lebih atau sih lebih sebenarnya. ya? Lebih ya, oke. Terus gimana tuh sampai akhirnya kau tuh bisa memaknai sebuah kejadian-kejadian yang belakangan kemarin-kemarin tuh yang gak enak gitu. Ya pokoknya itu sebenarnya salah aku pribadi. Aku terlalu percaya sama orang dan aku itu terlalu tamak lah ibaratnya. Karena dijanjikan dengan profit yang luar biasa besar, yang dapat duit fast money, langsung kayak pengen coba. Dan awalnya ngasihnya dikit dulu, nggak langsung semua. Tapi lama-lama karena waktu ngasih dikit tuh bener-bener dapat duitnya. Dan ya akhirnya ya karena ini teman yang lumayan dekat juga, akhirnya dia dikasih tahu terus, kamu tambah lagi supaya lebih dapat duitnya lebih banyak gitu. Padahal aku udah tahu ini money game, tapi aku tergiur dengan keuntungannya. Dan akhirnya di terakhir itu aku ngasih hampir semua tabungan aku dengan posisi aku masih nyicil mobil, masih punya kredit lah, masih ada kredit rumah juga, padahal berat lah pengeluaran. Belum settle, berat banget pengeluaran, dan di situ hancur. Langsung hancur, benar-benar. Nah, mungkin pelajaran apa nih yang bisa Indra dapatin dari investasi bodong tadi gitu? Pelajarannya adalah kita jangan pernah percaya sama orang. Terlalu percaya sama orang dan jangan pernah kayak tamak gitu loh. Dengan dijanjikan keuntungan yang besar seperti itu, tapi kita harus tahu hal-hal seperti itu pasti ada resikonya. Bahkan kayak trading yang aku jalanin sekarang, aku selalu bilang di setiap video aku di awal, di intronya aku selalu bilang trading ini memiliki resiko. Jangan pernah trading sembarangan karena kamu bisa kehilangan uang yang banyak. Nah, apalagi money game, trading aja ada resikonya, apalagi yang nggak benar, yang investasi bodong itu udah pasti ujung-ujungnya pasti kamu hancur di situ. Hati-hatilah pokoknya. Tapi satu sih tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Indra, ketika kita kayak sudah mengeluarkan ibaratnya kayak dana yang lumayan gitu ya, jangan pernah kayak serakah gitu ya. Harus benar-benar dikontrol tuh emosinya. Iya, benar. Nah, aku kasih gambaran angka aja deh. Aku pertama ngasih 10 juta, jadi 20 juta dalam waktu 2 minggu. 100%, satu kali lipat kan, kayak tergoda gitu kan. Akhirnya ngasih lebih banyak sampai ratusan. Itulah bodohnya di diri aku sendiri karena tamak itu tadi. Nah, tapi ini menarik sekali nih ya, karena seorang Indra sendiri akhirnya di usia 24 tahun sudah menemukan nih cara atau jalan menuju kesuksesannya. Amin. Jadi kayak aku jujur aja nih, aku juga termotivasi nih, gimana sih caranya juga bisa mencapai kesuksesan walaupun usia juga tidak semudah Indra gitu. Apa sih Indra yang harus aku lakukan dan juga visitors lakukan untuk minimal bisa mengejar ketertinggalan ini lah. Kalau dari aku pribadi ya, biasanya aku sih selalu melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi itu seperti aku yakin, aku udah merasakan, padahal aku belum sampai sana. Itu yang tadi aku udah sempat sharing juga, kayak aku nonton TV, aku bilang ke mama aku waktu aku masih SD loh nih, bayangin. Suatu hari aku bakal di TV, Mak. Aku bilang gitu, kayak dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Nah, confidence juga penting. Kita harus pede dengan diri kita sendiri. Nah, dulu itu kalau boleh sharing, aku itu tingkat confidence-nya jauh di atas kualitasnya. bisa dibilang star syndrome, kepedean, over pede. Nah, tapi itu adalah salah satu yang positif juga. Jadi itu modal utama ya? Karena aku pede, ya tinggal diimbangi, quality-nya pelan-pelan naik jadi setara. Gitu. Nah, banyak orang yang aku lihat itu dia punya quality, punya skill, punya bakat, tapi confidence-nya di bawah. Sayang banget karena kenapa ya? Dia nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa show, nggak bisa menunjukkan apapun. Kita ngeliat aja sekarang kalau kita bilang influencer atau youtuber yang udah banyak orang kenal, tahu yang tahu ya, yang pede, dia nggak peduli orang bilang apa, terlepas dari haters yang banyak. Sekarang dia karyawannya 1000-an, timnya banyak, besar, dan dikenal banyak orang gitu ya. Dia pede aja dengan apa yang dia lakukan, terlepas dari segala kekurangannya ya. Kita ngeliat hal positifnya itu. Jadi kuncinya sebenarnya yang utama adalah pede. Lu harus yakin dulu, lu bisa sukses gitu. Lu harus yakin dulu di situ. Kalau misalnya dari awal udah nggak pede, kita udah belajar mati-matian, kita udah bisa punya bakat. Aku kenal beberapa orang yang punya bakat di bidang musik, di bidang ini, tapi nggak berani untuk menunjukkan bakatnya. Makanya Chandra Leo pernah bilang di lagunya kan, nggak apa-apa jelek, yang penting sombong. Sebenarnya kadang-kadang sombong itu perlu, biar kita bisa show off. Kalau kita nggak show off, nggak akan ada orang yang tahu kalau kita ini bisa gitu. Dan akhirnya kita nggak dapat peluang.
Nah, karena misalnya kita udah show, orang udah tahu kita bisa, nah dari situ kita dapat relasi. Nah, sebenarnya kunci sukses aku yang paling utama itu adalah kepercayaan diri dulu. Udah pede, belajar, baru kembangin skillnya, soft skill apa aja bisa dipelajarin. Zaman sekarang YouTube itu banyak semua, apapun kita bisa belajar, bahkan tutorial bernapas juga ada di YouTube. Pokoknya gak ada alasan lagi yang bilang gue nggak bisa, lu bisa belajar. Saya pribadi udah membuktikan saya belajar itu secara otodidak semua. Dari musik, dari jadi MC juga, jadi penyiar radio. Ngomong seperti ini dulu saya nggak bisa, ngomong depan umum. Sekarang kayak unscripted kan, nggak ada script, ngobrol seperti ini udah lancarnya semua otodidak, belajarnya juga dari YouTube dan dari orang-orang sekitar gitu. Jadi gak ada alasan lagi. Kunci utamanya kalau misalnya mau sukses ya pokoknya belajar dan nambah relasi. Karena salah satu yang membuat saya bisa seperti ini juga karena ada beberapa orang yang berjasa di hidup saya yang saya kenal juga. Jadi salah satu kunci kesuksesan menurut saya pribadi pokoknya pede belajar skill dan pokoknya harus punya relasi juga. Karena kita nggak bisa sendirian. Sukses butuh orang lain. Yes. Kita butuh networking. Bener ya. Dan juga yang penting learning by doing ya nggak sih? Iya, learning by doing. Gak perlu kayak kalau tuh punya bakat is on your blood, is your DNA gitu. Tapi lo nggak bisa diasah ya sama aja. Iya, biasa permasalahan orang itu dia minder, dia merasa dia kurang dari orang lain. Jadi akhirnya dia nggak berani kayak menunjukkan kemampuan atau bakat yang dia punya. Itu sih sayangnya seperti itu. Gitu. Jadi wajar aja ya kalau Indra Kesuma ini memiliki banyak followers dan juga subscribers karena emang menurut aku inspirasinya tuh nyata sekali visitors, dan mungkin kamu kayak bisa ambil sedikit value yang berbeda, yang positif yang udah disampaikan sama Indra pagi ini. Tapi kita bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja, kita juga bakal bagi-bagi giveaway ya. Bener visitors. Jadi sekali lagi kita reminder kamu ya, kayaknya udah ada banyak nih yang masuk ke Instagram story VCFM. Nanti Indra sendiri loh yang bakal milih visitors ya. Jadi kamu buat sekreatif mungkin, tadi tebak lagu favoritnya Indra sepanjang masa itu apa. Jangan lupa ya pakai hashtag Indra on Air di VCFM. Dan harus dinyanyiin ya, secara kreatif ya. Juga, secara kreatif juga. Jangan lupa follow Instagramnya Indra Kens dan juga Instagram @VCFM. Alright, sekarang kita mau puterin juga nih salah satu single mungkin favoritnya dari Indra ya. Ada Naif dengan Benci Untuk Mencinta. So, you better stay tune on your VC 89 FM. Today's best music. Hebat banget, berarti suruh nyanyi dong di story ini. Ada Pak Tohiri dan juga Fauzi Iswandi. Dan barusan kamu dengerin satu single from Queen dengan Don't Stop Me Now. Aku pengen tahu nih, tanya ke Indra, ada memori apa sih, cerita apa di balik lagu ini? Kenapa kayak ini salah satu jadi lagu favoritnya? Padahal ini lagu jadul ya. Iya, Don't Stop Me Now ini aku suka banget karena kemarin aku pernah bawain sama teman band aku di salah satu cafe dan pecah banget pada saat kita bawain lagu itu. Jadi semua orang kayak sing along, aku suka banget. Dan kemarin kan adalah film Bohemian Rhapsody kan. Nah, jadi Queen ini salah satu band favorit aku juga. Dan lagu ini tuh gimana ya, enak aja aku bawainnya, enak suasananya, dan ketika aku bawain ini banyak suka gitu. Jadi ya suka aja dengan lagu ini, pokoknya keren lah lagunya. Kayaknya mungkin kayak di lirik lagunya ini punya sedikit kesamaan gitu ya dengan perjalanan hidup Indra ini. Kayak tidak ada yang mampu menghentikan langkahnya gitu ya. Karena ini terus kalau aku baca-baca nih profil dari seorang Indra sendiri, ini ternyata sudah berbagai macam profesi ya yang sudah dicoba oleh Indra, termasuk ikut mister-misteran. Iya. Itu gimana ceritanya kok akhirnya tuh kemarin sempat nyemplung ke pageant gitu? Nah, karena di tahun 2015 aku pernah ikut pageant kampus. Nah, dari satu kampus di Jawa Timur Iya, dari situ aku belajar juga public speaking, punya relasi-relasi yang membahas soal ini juga. Jadi karena kemarin ada juga jebolan dari situ yang ikut pageant Putri Indonesia gitu-gitu, aku coba ada audisinya, aku coba ikut dan gak nyangka ternyata runner up 1. Gitu. Jadi dari situ banyak belajar juga sih. Aku belajar public speaking, aku belajar cara berpenampilan, berpakaian yang bagus. Itu semua dari situ. Karena kalau kalian pernah lihat foto aku yang jadul itu hancur. Nggak ngerti pakai baju yang benar tuh gimana, nggak ngerti cara nge-style yang bagus tuh gimana. Padahal kalau kita mau tampil sebagai seorang entertainer kan penampilan itu penting. Aku banyak belajar juga dari pageant. Jadi aku jadikan itu sebagai media pembelajaran.
pelajaran sih, nambah pengalaman juga. Siap. Jadi karena Indra ini punya banyak sekali ya segudang pengalaman di usianya yang masih muda, nggak pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, mulai dari punya usaha toko servis handphone, Iya, pernah. ya sampai nih visitors kalau misalnya kamu kayak ngelihat postingan-postingannya Indra dengan mobil-mobil mewahnya gitu ya, siapa yang nyangka kalau dulu seorang Indra ini pernah jadi driver, ya kan? Iya. Jadi driver online juga kan? Benar, Indra? benar, travel taksi online pada saat itu aku beruntung. Aku baru kredit mobil Avanza, dan baru masuklah ke Medan. Oke. Dan masuk Medan aku nyobain jadi driver taksi online di situ, dan lumayan loh. Pada saat itu di tahun 2016 kalau nggak salah bisa dapat 300 ribuan per hari. Kan banyak banget Itu yang bonus pada itu zaman itu. masih Wah, iya. Juta-jutaan. Driver ya. belum banyak tuh, yang Belum banyak ya. itu yang naik gitu penumpangnya. naik, Sekarang ya. kan driver udah banyak banget gitu. Benar. Dan aku juga pernah pakai mobil kredit itu karena aku kredit mobil, mau nggak mau kan aku harus mikir mutar otak kan Benar. untuk nutupin itu kan. Pernah berpikir pengen jual kuota atau nggak sih, di skip itu buka data gitu kan. Cuman kayaknya Mobile data gitu iya, ya. cuman kayaknya Iya. nggak bisa karena waktunya terbuang. Akhirnya aku jadi driver antar jemput Kuala Namu. Oke. Itu aku jalanin dalam seminggu aku bisa dapat 3 klien. Nah itu karena mungkin aku baik-baikin gitu, disuruh datang jam 6 pagi, aku jam 5.30 di depan rumah, aku bantu bawain tasnya. Akhirnya karena aku juga kerja kantoran, aku bilang rekomendasiin lah kalau ada temen yang pengen ke Kuala Namu, aku anterin. Murah deh, 150 ribu aja. Mau berapa orang pun nggak apa-apa 150 ribu. Pernah sampai saking aku bilang kayak gitu, pernah 7 orang. Langsung 7 orang plus barang-barangnya. Tapi aku pas nyetir, ya ampun 7 orang. Udah overload itu ya. 150 ribu 7 orang gitu. Tapi dari situ dapat penghasilan tambahan dan akhirnya ya untuk bisa ngelunasin kredit mobilnya gitu. Dari situ juga malah orang-orang jadi makin percaya gitu Iya. ya sama Kak Wendra. Tapi kan itu kan udah pengalaman-pengalaman gak enaknya Iya, lah. itu nggak enaknya lah. Sekarang kita cerita yang enak-enak Yang enak ya. Dan aku pengen denger cerita yang enak-enak dari seorang Indra supaya kayak jadi memotivasi kita juga. Benar. Dengar nih visitors, Indra baru aja beli apartemen. Waduh. Itu gimana sih Indra? Ceritain Ya, dong, ini apa sebenarnya- aja pencapaianmu. Oke, ini sebenarnya followers aku belum tahu. Kemarin aku nge-share di IG story, aku mau beli sebuah apartemen 1,5 M harganya, cash. Kira-kira bisa nggak ya? Aku voting. Mereka 99% bilang bisa vote-nya kan. Padahal pada saat aku vote itu aku udah beli. Dan Oke. ya mudah-mudahan mudah-mudahan nggak dibilang sombong ya, tapi perlu juga sombong sedikit-sedikit. Iya. Tapi ini adalah satu pengalaman yang aku nggak nyangka banget. Dulunya aku beli Avanza aja itu kredit, nyicil, dan sekarang aku bisa beli sebuah apartemen yang aku akan jadikan kantor. Itu seharga 1,5 M dan itu cash. Puji Tuhan luar biasa sekali. Aku pun Cash merinding loh. ya. Aku merinding di usia aku 24. Aku siapa sih bisa melakukan ini? Dan ya aku percaya ini rezeki yang dipercayakan dan dititipkan ke aku, dan semoga teman-teman yang dengar ini bisa jadi inspirasi gitu. Dan kalau saat ini mungkin lagi struggling, pokoknya ya don't stop lah, don't stop Mina pokoknya. Jangan berhenti, jangan pernah berhenti sekarang karena kita nggak tahu orang jalan suksesnya beda-beda. Kalau mau dibilang aku sukses di usia muda, masih banyak aku percaya yang jauh lebih muda. Di usia 20 tahun mungkin udah lebih kaya dari aku juga ada. Ya pokoknya orang punya jalannya masing-masing. Mungkin teman-teman yang denger ini melihat aku sekarang 24 tahun, mungkin ada yang umurnya sama atau lebih. Kenapa aku nggak punya apa-apa? Jangan berpikir seperti itu karena orang punya jalannya masing-masing. Benar. Bahkan kita tahu satu contoh nyata aja yang foundernya KFC di usia 60-an, 80-an baru sukses kan. Iya, Nah iya. itu kita nggak bisa memilih sebenarnya. Jalan sukses tiap orang itu time zone-nya beda-beda gitu. Ada yang di 30-an tahun. Bahkan aku kasih contoh ya, aku sering sharing ini juga. Rich Brian sama Agnes Mo. Agnes Mo 30-an. Rich Brian masih 18 tahun, 19 tahun. Aku bisa bilang Rich Brian secara internasional lebih dikenal di dunia. Agnes Mo bisa iri nggak sama Rich Brian? Bisa. Agnes Mo berapa puluh tahun Benar. berkarya, berjuang. Tapi kenapa Rich Brian ini kayak langsung gitu ya, rezeki orang udah ada yang ngatur gitu. Dan pokoknya kita nggak boleh iri, jadikan orang lain itu yang lebih sukses dari kita sebagai inspirasi dan motivasi. Dulu aku tuh iri orang, ngeliat orang lain lebih sukses, aku iri. Ngeliat kayaknya dia nggak layak tuh terkenal. Oh. Jujur aja. Sampai pernah ada pemikiran kayak gitu. Aku kasih nama aja ya. Aku ngeliat Reza Octavian, kok bisa terkenal jelek banget anjir Kayak gitu. ganteng gue gitu ya. Masih lebih gantengan gua, apa sih yang bisa bikin dia terkenal? Aku dulu orangnya gitu. Aku ngeliat orang yang like apa sih dekil gitu, nge-rap juga nggak bisa, kok bisa terkenal? Aku yang dulu. Tapi sekarang aku ngeliat ya itu udah rezeki dia. Gitu. Nah, itu kita nggak boleh jangan pernah iri sama pencapaian orang lain, tapi jadikan pencapaian orang lain itu sebagai motivasi buat
kita biar maju. Dulu aku orangnya irian, makanya dulu nggak sukses mungkin. Dan sekarang mindset aku udah berubah total. Aku sekarang senang ngeliat orang sukses. Bukannya iri malah senang, apalagi orang yang aku kenal sukses, aku malah senang banget dan ikutan bangga pernah kenal dia. Aku dulu seperti, aku sekarang seperti itu. Diubah juga diubah mindsetnya, benar. Ya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang Indra dengan kesuksesan yang sekarang kan udah otomatis nih kayak kau punya apa ya? You have everything lah gitu ya. Lebih membangun ya kan. Walaupun dengan kerja keras ya, kayak kau pasti kerja lebih keras ketimbang orang-orang pada umumnya gitu, kayak jam 3 pagi belum tidur dan lain sebagainya. Terus kayak sekarang juga kau banyak menginspirasi anak-anak muda dengan memberikan kelas-kelas online dan lain sebagainya. Kayak kau pernah ngerasa lelah nggak sih? Oh pasti. Aku pernah ngerasa lelah kayak bosen. Makanya biasanya aku kalau bosen itu aku nyanyi, aku dengerin musik, dan biasanya aku suka ya traveling gitu. Kemarin tuh ke Bali jalan-jalan, tapi gara-gara corona ini bener-bener pas corona ini masa-masa aku bener-bener bosen banget, gak tahu mau ngapain aja. Dan bahkan pernah hampir 2 minggu aku di rumah itu tidur, bangun, tidur, akhirnya aku main game. Gitu sih. Jadi itu manusiawi. Kita pasti bisa bosen, kita pasti bisa jenuh. Kita bukan robot, kita manusia. Nah, kita harus cari tahu cara untuk maintain itu. Kalau udah bosan ya cari hiburan apa aja gitu. Main game boleh, kita kalau aku suka nyanyi aku bisa nyanyi atau main musik gitulah. Pokoknya kita harus ya nggak boleh dipaksain terus karena kita bukan robot kan. Dipaksain terus bisa jadi otak kita ya pecah. Karena kita bisa stres juga ya. Diselingin lah dengan hiburan. Dengan kesuksesan kau sekarang ini dengan jumlah followers yang banyak gitu ya. Followers ini bukan hanya sekedar follow kau tapi juga kayaknya memiliki kedekatan. Personal ya. Sering gak sih ngerasa kayak terbebani gitu? Karena kan anak muda pasti pengen yang kadang-kadang ngeposting sesuatu yang kayaknya agak-agak nakal atau apa gitu. Sering merasa terbebani gak sih, Indra? Aku sih merasa ini sebagai tanggung jawab sih. Karena aku udah dari awal aku bikin konten, dari awal aku bikin IG story, konten di YouTube, aku udah pengen kayak menginspirasi anak-anak muda, khususnya anak perantauan. Karena aku ini anak perantauan, aku baru di Medan 6 tahun, tapi aku bisa ya mendapatkan ini semua. Jadi aku pengen anak-anak perantauan ini yang lagi merantau ke kota-kota besar, yang lagi kuliah, lagi kerja juga bisa dapat inspirasi dari aku. Jadi awalnya terbebani karena banyak banget DM yang masuk. Awalnya aku balasin semuanya. Sekarang aku nggak sanggup lagi. Bahkan ada admin aku juga, "Bang, aku resign lah aku bang, nggak sanggup aku bang ngebalas." Karena udah ya benar-benar banyak banget. Jadi aku sekarang interaksi mereka itu lewat IG story. Dan aku nggak merasa terbebani. Justru sekarang salah satu yang menjadi kesenangan aku adalah aku bikin giveaway, aku memberi, aku ngebantu orang, itu menjadi hiburan tersendiri buat aku dan menjadi kebahagiaan tersendiri. Nah ini berawal dari awalnya aku pernah makan di salah satu rumah makan. Aku cerita dikit ya. Aku gak punya kembalian mau bayar parkir, aku cuma punya uang 100.000 sama 50.000. Akhirnya aku ngasih dia 100.000, aku bilang gak apa-apa bang, buat abang aja. Di situ abangnya kayak kaget, makasih banget bang, itu tahun lalu terjadinya. Dan dia langsung, aku lihat dia kayak hampir keluar air mata dia langsung masuk ke rumah makan Padang itu, dia beli nasi Padang 2 bungkus, dia kasih temannya. Di situ dia makan dengan lahapnya, aku ngelihatnya aku keluar air mata juga, terharu. Dari situ aku berpikir luar biasa sekali ya 100.000 yang aku punya ini. Nah dari situ aku mulai terbiasa memberi. Padahal dulu aku pernah ngomong juga waktu aku diajak live sama Just No Limit kemarin di Instagramnya. Aku pernah bilang aku dulu parkir kalau misalnya dikasih 5.000, aku mintain itu kembaliannya. Kalau nggak dikasihnya kembaliannya, aku marahin. Bang mana baliknya sini bang? Ceritain kita ini Aku dulu seperti itu jujur, bener-bener pelit banget. Karena aku merasa aku butuh duit loh, 2.000 itu berharga. Cari uang susah, aku gajiku segini, aku parkir mau diambil lagi, udah nggak dibantuin parkirnya, dimintain duitnya, aku paling kesel gitu. Tapi sekarang aku bahkan ya sampai saat ini nggak pernah lagi minta balikan karena aku lihat ada 10.000 ya aku kasih, ada 5.000 aku kasih gitu-gitu. Itu dia ya, kalau misalnya kita punya power atau punya kelebihan, pasti kita akan lebih mudah untuk memberi dan membagi cinta kasih kita ya. Betul banget. Tapi aku juga pengen dong nanti punya mindset yang kayak Indra gitu ya, kasih uang parkir 5.000, nggak usah diminta lagi 2.000. Nanti aku bakal cari tahu nih gimana caranya supaya bisa punya uang yang banyak dan sukses kayak Indra. Amin. Nanti kita punya satu sesi untuk Q&A ya Ji. Ji Iswandi bakal bacain satu persatu tuh pertanyaannya. 100-an pertanyaan yang udah masuk kita filter nanti ya. Jangan lupa juga untuk ikutan giveaway-nya kita ya, Indra on air divisi. Ya visitors, kamu tinggal cek aja di Instagram story-nya kita di VCFM Medan, alright? Nanti kita bakal balik lagi, so you better stay tune on yang VC 89 FM. Today's best music. Kayaknya nggak usah ditanya semua deh Ji, kok pilih aja yang bagus lah Ji. Satu YouTubers yang terniat sih, kayak kok punya jadwal buat upload nggak sih Indra? Iya ada.
Awal-awal itu seminggu sekali, sekarang 3 hari sekali sih. 3 hari sekali. Dan lama-lama kalau misalnya udah lebih banyak lagi subscribernya mungkin bisa tiap hari. Oke. Ya, seperti itu. Nah, untuk target kau sendiri ini di kayak jumlah followers Instagram atau di YouTube, ada ini nggak sih kayak goalnya itu harus berapa gitu? Kalau jumlah followers, jumlah subscriber sih aku nggak ada goalsnya sih. Nah, aku tuh punya goals atau wishlist yang aku tulisin di sebuah buku. Aku tulisin, aku cari gambarnya di Google, di Pinterest, aku guntingin, aku tempel di buku itu. Itu waktu tahun 2018-19 aku bikinnya. Aku pengen beli contoh mobil BMW di tahun segini. Dream book gitu ya? Iya, dream book itu. Dan ya puji Tuhan alhamdulillah hampir semua udah tercapai gitu. Tapi kalau untuk iya itu ya, enggak, itu di luar, itu improvisasi, nggak ada di dalam buku. Nggak diniatin dalam buku, nggak ada kejadian ya, improvisasi ya itu. Oh Dan ya pokoknya kalau target angka aku nggak ada sih, tapi aku target tahun depan kalau bisa mau verified sih Instagramnya. Tapi aku ada dream booknya Golden Play Button. Berarti 1 juta dong ya harusnya subscriber di tahun 2022 itu Golden Play Button, dan Silver Play Button di 2020, dan bentar lagi Silver Play Button udah 99.000. Aduh. Dikit lagi 100.000 lagi ya. Iya. Nanti kalau dapat kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Amin. Tapi pasti Tapi aku pengen tanya juga nih, dari visitors tadi yang udah tanya nih ya, kita bacain dulu kali ya. Ini darinya si Rizky, dia pengen nanya, Bang Indra, aku tuh sering ini ngelihat video-video abang di YouTube. Pengen tahu apakah video yang udah bang ini di YouTube itu udah bisa dimonetize nggak sih? Oh, udah bisa dimonetize, dan sebenarnya aku dapat penghasilan dari itu lumayan, karena aku memang naruh iklannya lumayan banyak. Tapi aku bilang ke subscriber aku, ini dari kalian untuk kalian. Nah, penghasilan dari YouTube itu nggak pernah aku ambil, karena selalu aku alokasikan untuk giveaway ke subscriber dan ke followers juga. Nah, bulan lalu aku baru dapat dari YouTube itu 25 juta per bulannya. Nah, karena memang video aku durasinya panjang, jadi watch time-nya itu panjang, orang nontonnya lebih lama, dan iklannya lumayan banyak memang aku taruh di situ. Dengan tujuan ya supaya aku dapat lebih banyak, supaya bisa dikasih ke mereka lebih banyak juga. Gitu. Walaupun subscribernya belum sebanyak itu, tapi penghasilan aku udah lumayan. Biasa sih, ya. Nggak egois ya. Kayak aku capek-capek buat konten, aku semua, tapi ini enggak ya. Indra udah memikirkan, ini loh kalau misalnya kalian nonton, kalian sumbangin kuota kalian buat aku buat mereka juga kan. Iya. Gitu. Kadang-kadang ada yang komen, "Bang, iklannya banyak banget." Terus aku balasin komennya, "Ya, ini dari kalian untuk kalian." Gitu. Oke, siap. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, pada kangen nih, kapan lagi bikin cover music atau ngerilis lagu? Ngerilis lagu segera tahun 2020. Aku udah punya lagu sendiri, nanti kalian dengerin lah. Sebenarnya ada beberapa lagu aku dan lagu bandnya udah aku taruh di setiap intro lagu video aku loh, kayak supaya sama-sama di telinga mereka gitu, supaya udah kayak gak asing ya. Iya, di setiap intro dan akhir video itu aku taruh lagu sendiri. Udah agak ngerti sedikit-sedikit ya sebenarnya. Bahkan ada yang komen, itu ada yang tahu nggak lagu opening Mbak Indra tuh lagu apa, pengen dengerin. Aku ketawa-ketawa, ini lagu aku loh, gitu. Itu lagu aku dan band aku sih. Siap. Nah, mungkin yang terakhir nih untuk Bang Indra, pengen tahu dong gimana nih tips dan triknya untuk kami anak-anak muda nih supaya bisa jadi YouTuber yang punya konten yang keren juga nih kayak Bang Indra gitu. Oke, kalau mau jadi YouTuber, sebenarnya YouTube itu ada satu slogan. Pada tahu nggak? Broadcast yourself. Ya udah, broadcast aja, maksudnya tunjukkan ke dunia dirimu seperti apa. Jadi diri sendiri aja. Nah, ketika kita udah jadi diri sendiri, energi yang kita taruh di video tersebut akan nyampe ke penonton. Nah, banyak orang kenapa saya bilang susah untuk sukses di YouTube, karena dia jadi diri orang lain. Dia nggak jadi diri sendiri, akhirnya energi yang mau dia sampaikan penonton itu ya nggak dapet gitu. Nah, kalau misalnya untuk pemula, yang paling penting itu ya harus tahu dulu jenis konten apa yang mungkin ada marketnya, ada penontonnya. Jadi nggak tergantung jenis konten sih sebenarnya, karena setiap konten itu aku percaya ada marketnya, ada penontonnya. Ada ngeprank, ada yang suka edukasi, motivasi, nontonnya itu. Jadi ya cari dulu kamu mau di pasar yang apa. Nah, untuk saat ini kalau aku boleh kasih clue yang masih belum ada yang terkenal gitu ya, ada sih beberapa yang konten masak. Bisa masak ya udah masak, ya kan. Kalau misalnya kayak beauty vloggers yang makeup kan udah banyak. Bikin sesuatu yang beda gitu, yang mungkin di luar negeri udah ada, di Indonesia belum ada. Kita boleh melakukan yang namanya ATM. Tahu nggak apa itu? Amati,
tiru, modifikasi. Oke, HTM ya. Modifikasi ya, Benar. visitors. Kita ATM dari luar negeri nggak masalah. Kita tiru, tapi kita modifikasi. Oke. Ya, jadi jangan plek-plekan dicolongin Iya, gitu ya. kita bikin yang versi Indonesianya, tapi ya jangan plagiat, Karena sebenarnya di dunia ini nggak ada sesuatu yang baru sih. Semuanya itu ya tinggal dimodif aja sesuai dengan diri kita sendiri. Pokoknya cari referensi dari luar negeri, sering-sering nonton YouTuber luar. Oke. Nah, dari situ kita bisa kepikiran mau bikin konten apa dan terapkan, dan pokoknya jangan lupa juga mulai aja dulu, lakuin aja. Pede aja dulu. Pede, ya. harus pede dan bikin kontennya. PD-nya harus kayak Indra harus mentok. Nanti Oke. seiring berjalannya waktu, skillnya juga akan Ya, sesuai dengan jangan cuma impiannya. planning tapi nggak eksekusi. Iya, Sia-sia. benar. Pokoknya di upload aja dulu. Video pertama pasti yang nonton dikit, tapi ya jangan berhenti. Tetap upload, tetap bikin. Aku aja dari 2011 loh. Sampai dengan sekarang ya. Sekarang masih baru. konsisten ya. Sekarang Dan baru. sekarang udah punya tim juga Ini ya, gitu. udah dari punya tim. membantu. Dan yang pasti nih visitors, untuk kamu yang udah dengerin obrolan kita dari tadi nih, kurang lebih hampir 1 jam barengan sama Indra Kesuma, kayaknya nggak cukup ya untuk ngejabarin semua pencapaian dan juga kesuksesan seorang Indra nih. Kayaknya kamu harus cek langsung ya ke channel YouTube-nya Indra Kesuma nih visitors, untuk kamu bisa tahu nih gimana caranya sih untuk bisa mencapai titik kesuksesan seperti seorang Indra Kesuma yang kayaknya mau beli apartemen aja udah kayak beli ciki. Gak ditulis di dream book, gak ditulis di dream book tapi kebeli. Gitu. Iya. Nah, jangan lupa juga buat di subscribe ya visitors, di view juga Betul sekali. YouTube channelnya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Indra. Ya, thank Such you. a honor ya untuk kita nih bisa kedatangan Indra di hari ini. Betul, pagi-pagi pula dia habis begadang ya Oh, kan? iya. Jadi buat visitors ya yang tadi udah ikutan giveaway kita, nanti nih bakal langsung nih kita umumin, bakal langsung dipilih sama Indra kira-kira siapa yang menang. So kamu tungguin aja. Thank you sekali lagi buat yang udah dengerin kita. Sukses terus untuk Indra once again, dan semoga kita bisa jumpa lagi ya di lain kesempatan nanti. Iya. Ya udah visitors, kalau gitu akhirnya saatnya pamit nih. Oh, semuanya juga pamit. Have a great day. Bye. Bye. Kita